Halo, selamat siang, sahabat Bravo. Halo, selamat siang. Selamat siang sahabat Bravo, senang sekali saya Wilson Malau bisa bertemu dengan Anda di Bravo for VIP. Dan hari ini tema kita adalah tips Bravo, bagaimana Bravo fitur terbaru dari DPLK General Indonesia bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan dana pensiun selama masa pandemi. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah kehadiran seorang tamu spesial yang mungkin nanti kita bisa tanya banyak ya tentang persiapan dana pensiun seperti apa. Nah, sudah hadir bersama kita Pak Syarifuddin Yunus. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Wilson. Apa kabar, Pak? Sehat selalu? Luar biasa, Pak. Kita berusaha sekarang, Pak, untuk tetap stay safe dan stay healthy selama pandemi ini ya. Betul Karena sekali, Pak. di luar sana sekarang kita tahu banyak case-case yang sekarang case COVID yang terjadi. Jadi kita berusaha gimana caranya untuk tetap healthy dan juga tetap safe selama kita bisa bekerja dari rumah dan meminimalisasi pergerakan kita keluar rumah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau memperkenalkan sedikit profil dari Pak Syarifuddin Yunus. Mungkin Dev boleh dibantu untuk tampilkan slide-nya. Silakan, Dev. Baik, ini adalah profil dari Pak Syarifuddin Yunus. Jadi beliau merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK. Nah, dari 2020 sampai sekarang ya. Jadi beliau juga memiliki pengalaman sebagai konsultan di DSS Consulting, kemudian juga pernah menjadi Head of Pension Sales, pernah juga menjadi Head of Communication Pension, kemudian juga pernah menjadi Manager Communication Pension dan Employee Benefit. Jadi beliau itu sudah memiliki pengalaman banyak di area dana pensiun, ya Pak ya? Ya, betul, kira-kira begitu, Pak Wilson. Baik, Pak Syarifuddin Yunus, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya juga mau memperkenalkan teman saya Sumarlin, boleh ditampilkan mungkin untuk profilnya. Nah, hari ini Sumarlin akan membantu kita nanti untuk mengenal fitur Bravo lebih dalam, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengetahui bahwa sekarang dana pensiun itu sudah bisa lebih digital dan juga bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan produk-produk dana pensiun sebelumnya. Apa kabar, Lin? Baik, Mas Wilson. Nah, Pak Syarifuddin. Background-nya bagus nih, Lin ya. Sayang sekali untuk background-nya saya belum bisa menggunakan hal yang sama, tapi nggak apa-apa, yang penting terpadu di belakang ya. Iya. Baik. Siap. Lin, sudah siap ya, standby ya, nanti untuk kita nanti mengenal fitur Bravo lebih dalam ya, Lin ya? Iya, siap. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Syarifuddin. Pak, sebelum kita mulai perbincangan kita, Pak, saya ingin tahu, Pak, dari sisi asosiasi DPLK sendiri ya, Pak ya. Saat ini awareness dari masyarakat Indonesia, terutama mungkin kalangan pekerja, Pak, terkait dengan persiapan dana pensiun seperti apa sih, Pak, kondisinya saat ini, Pak? Ya, kita harus agak sedikit memberi satu perhatian, saya kira, Pak Wilson. Pertama, realitasnya adalah 9 dari 10 pekerja atau karyawan di Indonesia itu tidak sama sekali siap untuk pensiun hari ini. Wow. Tidak siap, ya, 9 dari 10. Berarti hanya satu yang siap, Pak? Hanya satu yang siap. Realitas yang lain adalah 7 dari 10 pensiunan di Indonesia itu bermasalah secara keuangan. Artinya dia mengalami penurunan gaya hidup, mengalami persoalan keuangan. Kira-kira begitu. Oleh karena itu apa yang dilakukan Generali menurut saya ini sesuatu yang penting untuk membangun awareness ya Pak, literasi kita terkait dengan dana pensiun. Wow, baik Pak. Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut, nanti saya juga ada beberapa pertanyaan yang secara personal saya ingin sampaikan ke Bapak. Tapi mungkin sebelumnya Bapak mungkin boleh di-share untuk materinya Pak, sambil nanti kita explore seperti apa sih harusnya kita sebagai karyawan mempersiapkan cadangan kita untuk masa depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wilson, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk semuanya. Selamat berjumpa dengan saya Syarifuddin Yunus. Saat ini saya sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi DPLK dan bahkan saya orang yang termasuk berdedikasi khusus untuk melakukan edukasi tentang dana pensiun. Maka saya berani menyebut sebagai edukator dana pensiun. Nah, hari ini saya apresiasi kepada Generali karena sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ini, yaitu sebuah tips Bravo gitu ya,
tentang pencadangan pensiun di saat pandemi COVID-19. Saya menyebutnya dengan tomorrow start today. Pensiun mungkin masih 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tetapi tidak ada artinya pensiun itu kalau kita tidak persiapkan mulai dari hari ini. Saya kira begitu poin besarnya. Nah, izinkan saya untuk memulai presentasi saya, Pak Wilson dan Bapak Ibu semua. Jadi saya ingin memulai apa yang terjadi di situasi COVID sekarang ini. Ada 3 poin besar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pekerja pada hari ini yang terdampak COVID itu sekitar 3 juta lebih. Ya, kemudian juga akan terjadi penambahan pengangguran mencapai sekitar 5,23 juta pekerja. Yang tadinya ada kerjaan, sekarang tidak ada. Yang kedua, dampak lainnya adalah ada sekitar 15,6 pekerja yang kena PHK. Dan 40% dari mereka, dari pekerja itu mengalami pendapatan yang menurun. Ya. Dan yang ketiga adalah ada sebanyak sekitar 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas. Oleh karena itu poin besarnya adalah apa? Apakah hari ini kita, apapun yang terjadi, jika suatu kali kehilangan pekerjaan, kita sudah dalam posisi yang siap atau belum? Sudahkah ada tabungan hari tua yang sudah kita persiapkan sejak dini? Ya, tentu tidak ada kata terlambat. Nanti mungkin generali dengan bravonya bisa menjadi sebuah solusi. Ya, tetapi ini adalah bagian dari yang mungkin saya perlu edukasi kepada Bapak Ibu semua bahwa merencanakan pensiun sejak sekarang ini atau sejak dini itu sangat diperlukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena poin besarnya fakta pekerja di Indonesia hari ini adalah 90% orang yang tidak siap menghadapi masa pensiun mereka. Kenapa tidak siap? Karena mereka memang kurang persiapan saat masih bekerja. Waktu bekerja mereka gunakan untuk lifestyle, gaya hidup. Waktu mereka untuk jiwa konsumtif, ya, membeli gadget yang baru, membeli hal-hal yang mencerahkan, menikmatkan diri sendiri. Tapi perencanaan pensiunnya relatif ditinggalkan atau diabaikan. Maka retirement plan atau perencanaan pensiun ini harus mulai dilakukan sejak dini. Kenapa? Karena ada fakta pekerja di Indonesia hari ini. Ya, hasil riset menyebutkan tabungan orang Indonesia itu hanya cukup untuk 11 minggu ke depan. Apa artinya? Kalau saya berhenti bekerja hari ini, maka saya cuma punya tabungan untuk hidup 11 minggu ke depan. Maka rata-rata orang Indonesia, pekerja Indonesia kalau di PHK hari ini, dia bulan pertama, bulan depan itu masih oke. Bulan kedua masih oke. Tapi bulan ketiga, dia sudah mulai lari ke sana ke sini mencari pekerjaan, intinya dia harus dapatkan income. Kenapa? Karena posisi tabungannya hanya cukup untuk 11 minggu ke depan. Yang kedua, 7 dari pensiunan itu mengalami masalah keuangan. Baik itu persoalan karena kesehatan, baik itu karena konsumsi, baik itu kebutuhan hidup sehari-hari, atau bahkan lifestyle-nya itu mengalami penurunan. Yang ketiga, komposisi masa pensiun orang Indonesia itu 7% bergantung pada orang lain, artinya ini bukan 7%, maaf, 70% bergantung kepada orang lain, bisa dia anaknya, bisa saudaranya. Yang 20% atau 2 orang itu masih siap untuk bekerja lagi. Bahkan orang Indonesia ditanya masih siap kerja sampai kapan? Sampai umur 64 tahun. Kalau usia pensiun normalnya 55, mereka masih sanggup sampai 64 tahun. Dan hanya satu saja yang mereka menikmati masa pensiun dengan sejahtera. Betul-betul pensiun yang ideal lah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini satu riset juga dari HSBC yang mengatakan bahwa 9 dari 10 orang kita itu ragu tidak memiliki dana untuk pensiun yang nyaman. 8 dari 10 takut karena biaya kesehatan itu akan terus meningkat. 8 dari 10 khawatir akan kehabisan dana pada saat pensiun. 6 dari 10 khawatir terlalu bergantung kepada keluarga atau kerabat untuk masalah finansial di hari tuanya. Nah, yang
serem menurut saya Bapak Ibu, ini ada gap antara harapan dengan kenyataan. Riset membuktikan 2 dari 3 orang Indonesia itu ya yang bekerja, dia mengharapkan masa pensiunnya nyaman. Jadi bekerja dia tujuannya untuk masa pensiun nyaman, 2 dari 3. Tapi kenyataannya hanya 1 dari 3. Artinya ini senjang, ya, ada yang tidak bisa dicapai. Yang kedua, 3 dari 4 orang Indonesia di usia bekerja mengharapkan ada bantuan finansial di masa pensiun dari anak-anaknya. Tapi nyatanya hanya 1 saja dari anak mereka itu yang benar-benar membantu orang tuanya. Ya, ini mungkin juga ada kesalahan mindset karena orang Indonesia itu banyak yang menyatakan anak adalah investasi. Makanya akhirannya karena investasi, begitu nanti anaknya sukses, minta dikembaliin hasil investasinya itu kepada orang tua dalam bentuk ya pelihara orang tuanya atau bantulah orang tuanya secara finansial. Ya, ini berarti ada juga dari metode didik dari kecil ya ini ya Pak ya? Persis, Ya. ada persoalan kultural di sini Pak Wilson. Ya. Iya. Oleh karena itu, dalam momen ini di acaranya Generali, saya ingin mengajak Bapak Ibu meluangkan hati, membuka pikiran untuk mengubah cara pandang kita bahwa masa pensiun memang 30 tahun lagi, memang 20 tahun lagi, tapi bukan gimana nanti. Kalau kata orang Sunda bukan engke wae, tapi harus nanti gimana. Apakah nanti gaya hidup kita masih bisa di masa pensiun seperti waktu masih bekerja? Apakah kita di masa pensiun biaya kesehatan kita sudah bisa siap kalau seandainya waktu kita sudah tidak lagi seperti bekerja? Karena bekerja mungkin kita di cover oleh dari kantor dan sebagainya. Jadi kita mengubah mindset menjadi nanti gimana masa pensiun kita. Mulai memikirkanlah dari sekarang. Kenapa Bapak Ibu harus nanti gimana, bukan gimana nanti, karena biaya hidup yang tinggi dan naik dari tahun ke tahun ya akibat inflasi. Juga ada masa pensiun itu Bapak Ibu panjang, membutuhkan biaya yang besar. Kalau kita pakai usia pensiun normal rata-rata perusahaan di Indonesia 55 tahun, sekarang usia harapan hidup orang Indonesia itu 72 tahun. Maka artinya masih ada 17 tahun kehidupan setelah kita pensiun. Lalu pertanyaannya, kita akan membiayai diri kita pada saat hari tua dengan apa kalau kita tidak memulai perencanaan masa pensiun dalam bentuk dana pensiun ini. Yang ketiga, ada ketidakpastian kondisi keuangan di masa datang. Kita tidak pernah tahu kondisi keuangan kita di masa yang akan datang. Hari ini kita bilang cukup, tapi belum tentu di masa datang kita cukup. Inilah yang harus kita persiapkan. Dan yang keempat, ketidakpastian kesehatan pensiunan di masa depan. Ya, nah kalau kita pakai ukuran rata-rata yang paling ditakutkan dari COVID misalnya adalah itu rata-rata orang yang berusia lanjut. Ya, karena dianggap sudah tua, mungkin juga katakanlah posisi badannya, fisiknya sudah tidak lagi sekuat dulu, gitu ya. Kemudian biasanya pensiunan di Indonesia itu mulai muncul penyakit-penyakit. Lagi kerja tidak ada penyakit. Begitu pensiun dia mulai ada penyakit-penyakit. Nah, inilah yang tidak bisa diduga biaya kesehatan ini. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan gaya hidup di masa pensiun seperti saat masih bekerja. Ini kan intinya dari bagaimana kita harus mempersiapkan masa pensiun kita sendiri kira-kira. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Generali saya apresiasi, saya mau mengatakan ini adalah bagian dari upaya untuk kita meningkatkan literasi pensiun kita. Apa itu literasi? Supaya kita paham, supaya kita tahu dan kita kenal apa namanya DPLK, apa namanya dana pensiun itu. Kalau sudah paham, baru kita beralih kepada namanya inklusi, ya, memiliki dana pensiun, memiliki DPLK sebagai alternatif pencadangan dana kita untuk di hari tua. Maka bicara pensiun Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak kepada
jurang antara terpakat di masa pensiun. Saya selalu mengatakan ada tagline, kerja yes, pensiun oke. Itu yang ideal. Itu yang ideal. Kerjanya yes, pensiunnya oke. Ya, kenapa ada terjun bebas? Karena kerja yes, pensiunnya tidak oke. Kan kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Nah, untuk menarik ini semua, Bapak Ibu juga mungkin sudah mendapatkan informasi tahun lalu, akhir tahun lalu kita mulai agak ribut bangsa ini terkait dengan namanya Undang-Undang Omnibus Law. Salah satu di antaranya adalah mengatur tentang ketenaga kerjaan sebagai pengganti Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di klaster ketenaga kerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah rilis menjadi Undang-Undang nomor 11. Ya, 11 tahun 2020. Kalau saya sederhanakan, ya saya pengagum ketiga artis inilah kira-kira. Jadi tiga ini adalah representasi tentang sikap kita terhadap masa pensiun atau bahkan persoalan pesangon. Ya, ada yang berjiwa konservatif. Ya, dia update apapun, nggak tahu apapun, bahkan cenderung apatis. Ada yang seperti BCL, dia moderat, dia wait and see, kemudian dia berusaha nanti untuk antisipatif. Tapi juga jangan terlalu agresif seperti Nikita Mirzani, ya gerak terus, ngomong terus, tapi dia belum tentu memahami medannya itu seperti apa. Oleh karena Saya baru itu, tahu, Pak. saya Ternyata mengarahkan, ya. saya baru tahu, Pak, ternyata Bapak mendalami ketiga artis ini ya, Pak ya. Ya, ini saya tokoh representatif buat ilustrasi pensiun, Pak Wilson. Baik, Pak, baik, Pak. Ya, ya. Berikutnya, oleh karena itu saya mengarahkan kepada Bapak Ibu dengan sesi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mengarah kepada BCL lah ya. BCL ini bukan bunga Citra Lestari, tapi mari kita membahasnya. Dibahas. Persoalan pensiun itu layak dibahas. Yang kedua, kalau kita sudah tahu itu mari kita cermati. Apa yang cocok dengan kita? Kita pengen punya DPLK seperti apa? Baru yang terakhir adalah lakukan antisipasi. Kenapa Bapak Ibu? Ini baru saja saya nyatakan di forum ini, sudah keluar minggu lalu namanya PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, ada alih daya atau outsourcing, ada waktu kerja dan waktu istirahat, dan ada pemutusan hubungan kerja. Ini semua hal yang diatur oleh pemerintah lewat PP 35 berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Siapapun yang masih pekerja, masih karyawan, masih buruh akan terikat dengan peraturan pemerintah nomor 35. Butir pentingnya saya sajikan di sini Bapak Ibu untuk diketahui. Misal contoh, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Artinya, siapapun karyawan yang dikontrak itu mulai berdasarkan PP ini harus diberi kompensasi lagi. Nggak boleh ya kontraknya habis main ditutup saja tanpa ada kompensasi. Nggak bisa. Sekarang harus disiapkan kompensasi. Bagaimana caranya memberikan kompensasi itu? Ya harus ditabung lewat DPLK. Nanti kalau si karyawan kontraknya sudah berhenti, suruh bayar DPLK generalinya. Kira-kira begitu. Kedua, dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Ini ada di pasal 40. Dalam PP itu ya Bapak Ibu. Ketiga, uang pesangon yang selama ini diribut-ributkan oleh banyak buruh dan sebagainya, PP ini sudah diatur dengan tegas bahwa kalau pekerja itu masa kerjanya di atas 8 kali upah. Jadi kalau orang yang kerja 10 tahun, berarti dia besok misalnya pensiun, ataukah dia di PHK, ataukah dia meninggal dunia, maka uang pesangonnya mendapatkan 9 kali upah. Sementara uang
penghargaan masa kerja jika masa kerjanya di atas 24 tahun atau lebih, baru dia mendapatkan 10 kali upah. Saya ingin mengatakan ini batas atas. Jadi kalau yang kerjanya masih di bawah 8 tahun atau penghargaan masa kerjanya di bawah 24 tahun, maka itu artinya lebih kecil ya dari yang diatur di dalam PP ini. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ada yang bertanya pada saya, kalau dia berhenti bekerja akibat pensiun akan dapat berapa, Pak? Ya, kawan-kawan saya yang tahun ini pensiun selalu tanyakan pada saya. Saya katakan sudah berbeda dengan Undang-Undang 13 2003. Yang sekarang kalau karena pensiun hanya bisa dapat 1,75 kali dari ayat pasal 40 ayat 2 ya tadi. UP-nya itu yang 9 ya, berarti dia 1,75 ya kira-kira sekitar hampir 16-an kali lah gitu kira-kira. Tapi kalau karena meninggal dunia bisa dapat jadi 2 kali. Jadi Bapak Ibu yang pekerja atau yang karyawan. Kalau dulu di Undang-Undang 13 2003 kita bisa sebut bisa dapat sampai 32,2 kali upah kalau pensiun. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu, hanya 1,75 kali. Itu alias hanya 25,75 kali upah. Berarti terjadi penurunan ya dari besaran aturan yang sudah ditetapkan. Maka kalau terjadi penurunan, kita tidak bisa lawan peraturan pemerintah. Kita tidak bisa lawan undang-undang. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan inisiasi pribadi untuk mulai mencadangkan dana kita untuk keperluan pensiun. Kira-kira begitu. Maka BCL Bapak Ibu, bahas, cermati, dan lakukan antisipasi. Itu pesan saya kepada Bapak Ibu semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingin katakan ini yang disebut dengan usia harapan hidup orang Indonesia berbanding dengan tingkat penghasilan pensiun. Orang Indonesia diatur tingkat penghasilan pensiunnya itu 70 sampai 80% dari gaji terakhir. Katakanlah saya sebelum pensiun gaji 10 juta, maka saat pensiun saya butuh uang 7 sampai 8 juta. Pertanyaannya dari mana uang 7-8 juta itu? Kan saya sudah tidak bekerja lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sementara saya masih hidup sampai usia 72 tahun. Artinya ada masa kehidupan 17 tahun. Dan di situ saya butuh uang 7 sampai 8 juta per bulan. Pertanyaannya, kalau saya sudah tidak kerja, lalu saya dari mana uang itu? Dapatnya dari mana? Hidup saya pakai apa? Konsekuensinya, saya gagal mempertahankan gaya hidup saya, Bapak Ibu. Malah cenderung bisa jadi saya sudah mulai menurun alias saya menuju ke kemiskinan baru pada saat pensiun. Bisa jadi. Ya, oleh karena itu mari kita antisipasi sama-sama Bapak Ibu, masa pensiun itu punya kita, bukan punya orang lain. Maka kita yang harus persiapkan masa pensiun kita itu mau kayak apa. Mau seperti apa kita nanti di masa pensiun. Oleh karena itu fokus dari sesi sebagai reflektif Bapak Ibu. Apa sih yang sudah dipersiapkan oleh kita untuk masa pensiun kita sendiri? Yang kedua, bagaimana bila hari ini kita terpaksa harus pensiun? Ada banyak sebab, ya. Perusahaan tidak lagi suka pada kita, maka kita dipensiunkan. Atau kita mungkin sakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa lagi bekerja dengan normal, maka kita terpaksa harus pensiun dini. Jadi ada banyak sebab terpaksa pensiun itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memulai pencadangan dana untuk masa pensiun. Inilah 3 fokus penting yang mungkin menjadi hal yang perlu direfleksikan kepada kita. Minimal direnungkan Bapak Ibu seselesai dari event ini, nanti Bapak Ibu bisa menyusun satu strategi bagaimana menyiapkan masa pensiun kita yang sejahtera. Kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pensiun siapapun adalah hal yang pasti terjadi kepada pekerja. Itu saja.
Persoalannya cuma cepat atau lambat. Kalau saya sekarang umur 50, berarti kalau saya usia pensiun 55, saya 5 tahun lagi. Buat mereka yang umur 35, pensiunnya 55, berarti 20 tahun lagi. Jadi tidak ada bedanya sebentar lagi atau masih lama kalau tetap tidak punya tabungan untuk hari tua. Tidak punya dana pensiun, tidak ada bedanya. Ya, yang harus dilakukan adalah kita mulai mendanakan hari ini dari sebagian gaji kita, penghasilan atau whatever uang kita untuk keperluan hari tua. Ya, berapapun besarnya, 500.000, 1 juta, 300.000, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi pensiun pasti tiba, cepat atau lambat, dan itu akan terjadi pada setiap pekerja, karyawan maupun buruh. Kira-kira begitu. Maka ada 2 peluang yang bisa terjadi Bapak Ibu pada seorang pekerja. 1, pensiun. 2, pesangon. Kalau pensiun itu berkaitan dengan usia, karena sudah waktunya kita sudah tua, tidak boleh kerja lagi sesuai peraturan perusahaan, maka kita pensiun. Kalau pesangon itu adalah kita diberhentikan, ya, atas sebab apa? Macam-macam. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu Bapak Ibu kalau tahu ada 14 sebab orang diberhentikan kerja. Di antaranya pelanggaran, terjadi pilot dari perusahaan, bisa juga misalnya terjadi katakanlah perusahaannya nggak mampu bayar hutang, bisa karena sakit berkepanjangan, bisa karena efisiensi, bisa terjadi karena merger dan akuisisi, bisa karena memang pensiun udah waktunya, atau bisa karena meninggal dunia. Ada 14 alasan pesangon itu dibayarkan Bapak Ibu. Poin penting saya adalah kalau pensiun berkaitan dengan berakhir masa kerja kita, tapi kalau pesangon berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK. Itu harus bayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak. Kalau pensiun rujukannya Undang-Undang 1192 dana pensiun, yang sekarang kebetulan saya juga terlibat dalam revisi Undang-Undang dana pensiun yang sedang intensif kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan, dengan pihak OJK. Kira-kira begitu. Kalau pesangon itu sudah diganti dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak lagi berlaku Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan. Referensinya adalah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, pensiun karena memasuki usia pensiun, tapi kalau pesangon karena memasuki usia pensiun atau karena kondisi perusahaan. Kalau di pensiun ada sejumlah uang yang dibayarkan sebagai hak pekerja, tapi kalau di pesangon sejumlah uang yang dibayarkan sebagai hak pekerja dan atau karena keputusan perusahaan. Ya, itu belum termasuk kedua-duanya yang disebut passer liability, ya, yang lalu, ya. Kalau saya masuk DPLK umur 40, itu saya sedang persiapkan sampai umur 55. Tapi kalau saya kerja dari umur 30, maka 40 ke 30 ada 10 tahun yang sudah saya lewatin. Itu sebenarnya harus dicadangkan, gitu. Tapi kalau enggak dicadangkan, ya berarti tetap akan kurang juga. Nah, kesadaran ini banyak yang masih kurang Bapak Ibu di baik pekerja maupun di pemberi kerja atau di perusahaan. Perusahaan hari ini ngikutin karyawannya, yaitu hari ini ke depan. Tapi yang kemarin-kemarin gimana? Yang kemarin-kemarin harusnya mulai dicicil juga. Itu namanya PSL Bapak Ibu ya. Dan oleh karena itu kesimpulannya adalah mau pensiun ataupun mau pesangon, cepat atau lambat pasti terjadi dan harus dibayarkan. Tidak bisa tidak. By law sudah diatur semuanya di PP 35 tahun 2021. Jadi, ini pertanyaan pentingnya. Setelah dari semua uraian di atas, bagaimana pendanaan pensiun yang bisa kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Di masa pandemi, kita lagi ada di rumah terus, work from home, ya, bahkan ketakutan keluar. Kemudian kita mau ngapain ke depannya?
maka persiapkan saran saya tentang pendanaan pensiun kita masing-masing. Kenapa, Bapak Ibu? Hari ini banyak orang yang menggunakan metode namanya PSU Go, ya. Begitu berhenti baru dibayarkan. Ya, terutama kalau Bapak Ibu yang kerja sama perusahaan itu perusahaannya enggak nyadangin pensiun, maka dibayarnya dengan pola PSU Go Bapak Ibu. Tahun ini satu perusahaan akan pensiunkan 5 orang. Bayarnya total 5 orang adalah 5 miliar. Itu duitnya belum tentu ada Bapak Ibu. Belum tentu ada. Kenapa? Karena PSU Go. Jadi dia hanya pendanaan langsung saat dibutuhkan. Jadi kira-kira CEO-nya tanya, itu 5 orang yang pensiun bayar 5 miliar, tanya sama CFO. CFO-nya bilang, duitnya nggak ada bos. Kalau nggak ada ya udah perpanjang aja mereka, kontrak lagi aja dulu, nanti kalau ada duitnya baru kita bayar. Kira-kira begitu, karena PSU Go Bapak Ibu, duitnya nggak dikeluarin. Ya kan? Kedua, dia hanya dibukukan, dicatat saja, tapi dananya belum tentu tersedia. Kan gitu. Belum tentu tersedia. Yang ketiga juga, dananya itu tidak dipisah dari aset perusahaan. Maka yang bagus itu pindahin ke DPLK Generali. Biar seluruh DPLK Generali itu yang urus semuanya uang kita, kira-kira begitu. Ya. Kemudian juga tidak ada hasil investasi. Ya, kalau di keep sendiri. Tidak ada benefit pajak. Ya, juga bersifat tidak pasti gitu. Hitungan masa kerjanya ada, pensiunnya sudah sampai, tapi uangnya nggak ada. Terpaksa belum bisa dibayarkan. Kan sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Buruh-buruh itu berdemo itu karena apa? Karena uangnya dibayar tidak sesuai atau uangnya tidak ada. Kalau dibayar sesuai aturan, nggak akan ada buruh itu demo-demo ke jalan itu. Jadi menurut saya kesadaran ini harus muncul dari bukan hanya pengusaha, tapi juga dari kita sebagai pemberi kerja, sebagai pekerja gitu, sebagai karyawan. Maka saya mengatakan pada kesempatan ini, cara PSU Go itu sama sekali tidak tepat. Yang tepat bagaimana, Pak? Berubahlah mulai ke arah pendanaan secara pasti. Saya menyebutnya fully funded. Mulai disetor uangnya itu. Pendanaan yang dianggarkan, didanakan benar-benar. Ya, kalau DPLK Generali punya itu Bravo, maka kita beli itu Bravo. Kira-kira begitu. Ya. Oleh karena itu dananya harus dikeluarkan. Setiap bulan setor berapa? 500.000, 1 juta. Yang penting dana itu keluar dari kantong kita. Supaya pasti tersedia. Kan gitu. Baru kemudian dananya juga udah terpisah dari aset perusahaannya. Atau dari aset kantong kita. Kan gitu. Kalau masih ada di dompet kita tuh bisa jadi apa saja itu uang. Tapi kalau sudah disetor ke DPLK nggak bisa lagi ditarik. Itu nanti dipakainya hanya saat pensiun saja. Gitu. Selama didanakan ada hasil investasi juga. Misalnya kita pilih money market, kita pilih equity, kita pilih fixed income, itu ada return-nya yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan uang pensiun kita. Ada benefit pajak Bapak Ibu selama kita mendanakan itu melalui dana pensiun. Ada benefit pajak. Ya, saya ambil contoh kecil. Kalau Bapak Ibu umur 55 pensiun, tidak lewat dana pensiun, Bapak Ibu itu lihat tergantung uangnya. Kalau 300 juta, Bapak Ibu akan kena pajaknya 15%. Kalau 300 juta. Tapi kalau lewat DPLK, Bapak Ibu 300 juta, kena pajaknya final hanya 5%. Jadi jauh bedanya Bapak Ibu. Buat pensiunan itu menguntungkan gitu ya, 10% pajak itu. Ya, kalau 300 juta 15% kan bisa ketahuan Bapak Ibu sudah ada di 45 jutaan. Tapi kalau cuma 5%, berarti kita cuma kena 15 juta. Berarti di situ ada selisih sekitar 15 juta. Sangat menguntungkan buat orang pensiunan. Ya, mungkin kalau lagi bekerja kita belum mikir yang sampai kayak begitu. Sehingga dana pensiun yang didanakan tadi, disetorkan tadi bersifat pasti. Sehingga ini adalah cara yang tepat saat ini diambil oleh para pekerja, oleh para karyawan, ataupun para buruh semestinya. Syukur-syukur pemberi kerja, kalau di sekarang ini ada Bapak Ibu yang jadi pengusaha, saya kira ada baiknya juga memperhitungkan DPLK ini sebagai alternatif untuk penjandangan pensiun karyawan atau pesangon dari karyawannya. Next.
Terus ada yang bilang pada saya, Pak Sarif, saya sudah punya jaminan hari tua. No, ya, jaminan hari tua itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita di hari tua, Bapak Ibu. Saya sudah melakukan studi. Kalau umur 55 kita pensiun dan uang JHT kita di jam sostek di BPJS Tenaga Kerja kita ambil, itu hanya bisa kepake untuk 5 tahun saja. Berarti hanya cukup sampai umur 60. Itu pun kalau kita disiplin. Ya, biaya hidupnya 5 juta sebulan, kita pakai 5 juta sebulan doang. Ya, tapi orang Indonesia mohon maaf ya Bapak Ibu, itu kalau udah dapat uang banyak setelah bekerja semua-muanya dibeli. Mobil dibeli, rumah dibeli, apa-apa empang juga sampai dibeli, akhirnya uangnya juga nggak ada cukup-cukup. Gitu. Jadi kalau kita disiplin saja itu hanya 5 tahun tuh JHT. Ya. Nah, saya mengatakan Bapak Ibu ambil contoh tuh JHT kita yang dari perusahaan 3,7, pekerjanya 2%, itu hanya berkontribusi terhadap tingkat penghasilan pensiun kita hanya 12 sampai 15% saja. Tadi kan kita TPP itu kalau gaji terakhir saya 10 juta, maka pensiun saya butuh 7 sampai 8 juta. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Itu namanya TPP. Nah, kalau saya ambil lewat JHT, JHT itu hanya berkontribusi 12 sampai 15% dari 7 juta itu. Ya, anggap aja 1,5 juta lah, kira-kira kayak begitu. Ya. Kemudian jaminan pensiun itu tidak bisa diharapkan, ya, karena ini program yang menurut saya pemerintah agak blunder. Ya, sementara negara aja udah mau pindah ke PPIP, ini malah bikin dijadiin kayak PPMP, artinya dibayarnya secara bulanan. Gitu. Pesangon, kalau perusahaan kita tempat bekerja itu mencadangkan dana kita itu 7%, 8%, itu akan berkontribusi sekitar 16%-an. Artinya apa Bapak Ibu ini semua? Apa yang sekarang kita sudah punya JHT, pesangon kalau perusahaan kita mencadangkan, itu totalnya baru memenuhi 29%. Katakanlah 30%. Kalau kita butuh 70-80%, maka ada gap di situ sekitar 40 sampai 50%. Pertanyaannya, dari mana kita? Ini sama dengan artinya apa? Kalau saya kerja itu terakhir 10 juta gaji, butuhnya setelah pensiun 7 sampai 8 juta per bulan, saya cuma punya dari JHT dan pesangon itu hanya punya sekitar 3 jutaan. Kalau hidup saya 7 juta sebulan, berarti 4 juta lagi dari mana? Karena itu program pensiun sukarela itu sangat diperlukan. Apa tuh program pensiun sukarela? Saat ini kendaraan satu-satunya adalah DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Mohon maaf, bukan asuransi. Mohon maaf, bukan reksadana. Ya, DPLK yang paling tepat kalau untuk pendanaan pensiun. Ya, kalau asuransi pensiun itu bisa-bisanya orang asuransi. Reksadana untuk pensiun itu bisa-bisanya orang reksadana. Yang paling tepat adalah DPLK, Bapak Ibu. Maka solusi untuk pencadangan pensiun kita sebagai pekerja adalah ini kita lihat skemanya Bapak Ibu. Kita ada di sini ya, BPJS Ketenagakerjaan kita sudah tidak ada masalah ya. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun. BPJS Kesehatan juga tidak ada masalah, JKK karena kita sudah IUR juga dan sebagainya. Yang soal itu di Ketenagakerjaan yang sekarang sudah jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak itu nggak ada pencadangan dananya di mana. Maka ini harusnya dicadangkan lewat DPLK. Pakai badan hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang 1192 lewat program pensiun, khususnya badan hukumnya namanya DPLK. Ini yang harus diuber sebenarnya oleh kita supaya mulai berani untuk mencadangkan dana pensiun kita. Ingat Bapak Ibu, dan masa pensiun kita itu hanya kita yang ngatur. Tidak mungkin diaturin oleh orang lain. Kira-kira begitu. Nah sekarang saya masuk ke DPLK-nya nih. DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan. Kenapa dia perlu? Karena dia menyediakan program untuk mengupayakan atau menjanjikan manfaat pensiun. Ya, saat kita pensiun. Jadi DPLK itu hakikatnya uang nggak boleh diambil kalau enggak pensiun. Udah itu intinya. Kalau di reksadana kapanpun boleh diambil asal ada perlunya. Ya, kalau di bank lebih parah lagi.
Karena di mana-mana ada ATM-nya, diambilin terus kalau di bank. Gitu. DPLK nggak bisa diambil kalau nggak pensiun intinya. Kalau buat perusahaan ini bagian dari komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban imbalan pasca kerja kepada para pekerjanya. Maka DPLK saya katakan baik secara individual diperlukan, juga buat perusahaan itu diperlukan. Kenapa Bapak Ibu harus di DPLK? 3 saja. Hanya 3. 1, ada pendanaan yang pasti. Di luar dari DPLK kita tidak pasti tuh. Ya. Ini ada yang raise hand nih. Pak Wilson, ada yang raise hand? Nah, nanti yang bertanya di belakang aja ya Pak Wilson ya. Ya, oke. Jadi Betul, pertama, Pak, Pak, pertanyaannya Pak. Baik. Ada pendanaan yang pasti kalau lewat DPLK, ya. Nggak ada lagi yang blur atau duitnya nggak tersedia, pasti ada. Misalnya saya ambil contoh, sekarang saya beli Bravo-nya Generali, berarti nanti pada saat pensiun Generali tinggal bayar uang saya itu saat pensiun, kira-kira begitu sudah pasti karena sudah ada di Generali. Kedua, ada hasil investasi selama kita danakan di DPLK. Apalagi kalau jangka panjang. Nanti saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, berapa Bapak Ibu akan tergiur kira-kira ilustrasinya nanti. Berapa duit kalau kita tanamkan di DPLK. Ketiga, ada fasilitas perpajakan Bapak Ibu. Ya, saat pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Tadi yang saya katakan di PP 68 tentang tarif pajak, kalau dia berupa manfaat pensiun kena final 5%. Di luar itu Bapak Ibu kena progresif 5%, 15%, 25%. Ya, 5%-nya itu untuk 50 juta pertama, kemudian juga 15% itu untuk 5% itu untuk sampai dengan 100 juta sampai 500 juta itu kena 15%, di atas 500 juta itu kena 25% kalau pesangon Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dia lewat DPLK 5% final. Jadi beda jauh. Nah, apa manfaatnya buat Bapak Ibu yang karyawan? Jadi pertama ada pendanaan yang pasti. Kedua ada jaminan kesinambungan penghasilan sebagai karyawan. Ada kita jadi disiplin dalam menabung untuk masa pensiun kita. Ya, kemudian ada iuran kita itu sebagai pengurang pajak dari PPh 21 kalau ini dibayarkan lewat perusahaan. Ya, gitu. Karena sederhana cara berpikirnya Bapak Ibu, kalau gaji 10 juta saya setor DPLK 2 juta, itu pajak saya dari 8 juta. Bukan dari 10 juta. Ya, karena iuran DPLK itu dapat dianggap sebagai biaya. Kira-kira begitu. Kemudian hasil investasinya juga bebas pajak, iurannya dibukukan atas nama karyawan, atas nama kita sendiri, dan dana itu terpisah dari uangnya perusahaan. Jadi sudah melekat punya kita. Buat perusahaan juga sama, ada untungnya. Untuk menghindari masalah cash flow. Tadi kalau misalnya tahun ini ada 5 orang yang pensiun, itu kalau nggak didanakan lewat DPLK bisa jadi uangnya nggak ada tuh Bapak Ibu. Kalaupun dipaksa ya mungkin mengganggu cash flow-nya. Kira-kira gitu. Kemudian sebagai kendaraan yang tepat untuk mendanai kewajiban perusahaan atas Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Iuran ke DPLK mengurangi pajak badan, menjadi added value bagi perusahaan itu, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Dan yang terakhir, bisa jadi aset program untuk PSAK, Standar Akuntansi 24. Ya, ini manfaatnya. Next, kira-kira gambaran besarnya kayak gini. Kenapa DPLK itu perlu? Gampang Bapak Ibu. Kalau kita bekerja dari umur 30, pensiun kita di umur 55. Inilah yang disebut masa kerja. Kemudian kewajiban kita seiring kita bekerja lama, maka kewajiban akan naik di angka 300. Kalau kita danakan lewat pensi DPLK, itu kira-kira Bapak Ibu, iuran kita yang kita store paling 50% saja. Ditambah hasil investasi bisa 30-an%, 35%, baru ada tax facility itu. Sehingga uang 300 itu dibangun oleh 3 hal. Iuran dapat, ya, insentif pajak dapat, hasil investasi ada. Sehingga ini artinya meminimalkan biaya yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan biayanya cuma 50%, tapi selebihnya itu selama diinvestasikan, itu kita bisa dapat pada saat pensiun itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Gimana cara kerja DPLK? Sederhana Bapak Ibu, cara kerja DPLK. Ini intinya.
ada uang yang kita sebut iuran, itu disetor oleh kita ke DPLK. Nanti DPLK itu akan kasih, ya, nama saya A, Syarif, misalnya di A. Nanti saya pilih nih, pilihan investasi saya pasar uang, pendapatan tetap, atau saham, atau syariah. Saya bilang sama DPLK Generali, tolong 50% taruh di pasar uang, tolong 50% taruh di fixed income. Sudah. Begitu ini sudah selesai, nanti saya tinggal dibayarkan pada saat saya jatuh tempo di pensiun. Kira-kira begitu saja. Ya, sederhana Bapak Ibu. Yang kedua, kalau perusahaan mau nyiapin buat karyawannya juga sama. Iurannya cuma dari perusahaan. Ini namanya DPLK untuk program pensiun imbalan pasca kerja karyawan. Ya, dimasukkan iurannya ke dalam nama perusahaannya, akunnya, baru di situ ada nama karyawannya, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Baru hasil investasinya dipilih oleh si perusahaan itu, nanti pada saatnya mau dipakai, itu tinggal dibayarkan pembayaran manfaatnya. Tentu ini harus sesuai dengan jenis imbalan pasca kerjanya apa. Ini yang kalau buat perusahaan, yang tadi itu buat individual. Nah, prinsip dasar dari DPLK, Bapak Ibu, DPLK itu wajib mengelola iuran secara individual account. Jadi harus namanya Syarif itu muncul. Ya, namanya siapa si peserta itu harus muncul. Itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, iuran-iuran yang dibayarkan itu harus teratur, terencana, sistematis, dan tepat waktu. Ya, sehingga terjadi namanya pemupukan dana atau proses pendanaan itu. Dan harus memiliki karakteristik going concern, kontinuitas untuk masa depan. Saya ambil contoh apa itu going concern, Bapak Ibu. Kalau pensiun itu saya butuh katakanlah 1 miliar, itu jangan dipenuhi hari ini. Ya, tapi 1 miliar itu dibentuk kalau saya masih 10 tahun lagi, maka saya mulai nabung dari sekarang sampai dengan 10 tahun akan terbentuklah 1 miliar itu gitu. Jadi jangan dipaksa sekarang penuhin 1 miliar untuk 10 tahun lagi. Jangan begitu juga. Itu tidak going concern gitu. Going concern itu artinya kita memperhitungkan ya ke depan itu berapa sih besarannya yang harus kita tabungkan sehingga pada saat pensiun kita butuh uang 1 miliar, tercapailah uang 1 miliar itu pada saat dibutuhkan saat pensiun 10 tahun lagi. Kira-kira begitu. Kemudian kalau Bapak Ibu dari perusahaan misalnya punya saldo DPLK, iurannya dibayar oleh perusahaan, itu dapat dikompensasikan terhadap kewajiban imbalan pasca kerja. Sehingga tinggal ngurangin saja gitu ya. Kalau misalnya kewajibannya seratka oleh perusahaan lagi. Kira-kira begitu. Jadi dapat dikompensasi. Jadi sangat menguntungkan kalau buat. Karena itu Bapak Ibu, inilah yang dipilih. Boleh allocated kalau buat si karyawan, boleh full fund kalau buat perusahaan. Bapak Ibu bebas untuk ini. Mungkin kalau nanti lewat Bravo jatuhnya untuk individual, untuk karyawan. Silakan ya. Yang penting punya DPLK. Kira-kira gitu kalau bahasa saya. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus cermati nih, ya. Bayangin ini artinya gini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dengan ilustrasi ini, makin lama kita punya DPLK, makin sedikit duit yang kita punya di masa pensiun. Jadi bayangkan ada, ini saya pakai ilustrasi diri saya waktu 48 tahun. Saya sekarang sudah 50 tahun Bapak Ibu, waktu 48 tahun saya ngitung nih. Ya. Kalau saya sekarang 48 tahun, kemudian saya pensiun di 55, saya kasih duit 1 juta sebulan. Ya, katakanlah hasil investasinya rata-rata per year itu sekitar 9%. Ya, maka saya punya uang DPLK cuma 184 juta Bapak Ibu. Bandingkan dengan anak milenial yang 28 tahun udah berani ngasih 1 juta buat DPLK, 9% juga sama returnnya, pensiunnya juga sama di 55 tahun habis alias 56, maka dia punya duit sampai 3,7 miliar. Nggak mau 3,7 miliar mulainya di umur 37 tahun. Sama kasih 1 juta, 9%, masa iur dia 19 tahun. Pensiun di 55, dia punya duit sekitar 1,1 miliar. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, pensiun itu, dana pensiun lebih cepat itu lebih baik. Lebih mudah itu lebih bagus. Ya, kalau dia terlambat itu akan tidak terlalu banyak yang bisa diperoleh.
maka manfaat pensiun itu dipengaruhi oleh 3 faktor Bapak Ibu. 1, dari besar iuran yang kita berikan kepada DPLK. Semakin besar, semakin bagus. Kedua, hasil investasi yang dipilih. Saya selalu mengatakan kalau umurnya baru 30, udahlah pergi ke equity, nggak usah main di money market. Ya, toh 30 tahun, dia masih ada 25 tahun. Nanti umur 50 baru pindahin ke money market. Gitu. Kalau masih muda sudah main di equity. Ya, saham lagi anjlok biarin aja. Toh nggak mau kita ambil ini. Yang penting nanti kita balik itu setelah kita mau dekat pensiun, kira-kira begitu. Karena nilai investasi itu seharusnya terus-terusan meningkat. Nggak mungkin logikanya dia menurun. Bahwa sekarang karena faktor pasar lagi begini, gunjang-ganjing, dia akhirnya agak anjlok, ya oke lah. Tapi nggak usah panik, biarin saja karena kita di dana pensiun. Karena kita kan bukan pemain saham. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua itu hasil investasi tadi saya bilang ya, yang kalau masih muda equity, kalau saya udah 50 tahun ya di money market aja lah, konservatif lah gitu. Dan terakhir adalah lamanya kepesertaan. Artinya semakin lama jadi peserta DPLK itu semakin bagus hasilnya gitu. Artinya apa? Kalau semakin muda kita masuk DPLK berarti semakin bagus hasilnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang DPLK, bicara soal servis, bicara soal fee atau biaya, dan bicara soal investasi. Bapak Ibu punya, tanyakan saja kepada pihak pelaku DPLK-nya bagaimana tentang hal-hal yang begini. Ya, sistem teknologinya itu harus diperhatikan. Udah bisa online apa enggak, ya kan gitu. Itu harus sekarang udah era digital, maka harus main digital, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya, nah ada 3 hal yang saya mau ingatkan Bapak Ibu. Ini perintah dari OJK. Kalau kita mau maju di Indonesia, pertama perhatikan sistem IT, teknologi. Yang kedua, pastikan orang-orangnya itu bersertifikasi. Ya, dan yang ketiga, strategi pemasarannya itu oke. Ya, seperti sekarang ini saya apresiasi lagi tuh ya, Generali, DPLK Generali bikin katakanlah acara webinar seperti ini di masa pandemi. Bagus untuk mengedukasi, meningkatkan literasi, mudah-mudahan jadi inklusi ya. Mudah-mudahan pesertanya menjadi milik punya DPLK juga gitu. Ya. Jelas sebagai konklusi Bapak Ibu, Pak, pertama program pensiun itu bukan soal biaya. Tapi ini soal komitmen moral, mau apa enggak. Kalau kita enggak punya komitmen dan moral, kita akan tergereh perilaku-perilaku konsumtif. Enggak ada habis-habisnya ngikutin gadget, kan biaya, tapi bicara komitmen dan moral. Yang kedua, masa pensiun itu bukan soal waktu. Ya, masih muda kek atau masih tua kek, itu enggak ada kaitannya dengan soal masa pensiun. Yang paling penting itu soal keadaan mau kayak apa, nggak ada gunanya gitu. Artinya tetap susah nanti di masa pensiun. Yang terakhir, ini tanggung jawabnya tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab si pekerja juga untuk merencanakan masa pensiun secara sejahtera dengan bersama-sama. Intinya, DPLK memberikan satu pendanaan pasti, ada hasil investasi, dan juga mendapatkan manfaat perpajakan. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, kita tidak dapat membayar apapun saat bekerja, tapi kita dapat membayar apapun saat bekerja, tapi kita tidak bisa membayar pilihan kita untuk hari tua. Jadi masa pensiun itu tergantung pada diri kita sendiri. Saya kira itu presentasi saya, Pak Wilson. Mudah berkenan Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan ya. Semoga ini memberikan satu pencerahan kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan dana pensiun khususnya DPLK sebagai sarana untuk kita menyiapkan masa pensiun yang sejahtera, masa pensiun yang nyaman. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator Pak Wilson. Terima kasih dan Baik. selamat siang.
Pak Syarif, terima kasih untuk insight-nya, Pak. Kalau tadi Pak Syarif, saya lihat banyak berbicara bagaimana kita dari sisi perusahaan juga dibahas oleh Pak Syarif, tapi yang lebih penting lagi, meskipun perusahaan misalnya sudah mempersiapkan pun dana untuk pesangon, atau misalnya kalau tiba-tiba ternyata terjadi kondisi di mana ternyata kita harus di PHK-kan oleh perusahaan gitu ya. Nah, dari kita sendiri bagaimana kita mempersiapkan gitu. Nah, challenge-nya kita selama ini, Pak, banyak orang nggak percaya dengan penempatan dana di dana pensiun karena mereka beranggap hanya untuk pensiun, Pak, begitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya mereka butuh misalnya menarik karena ada misalnya kebutuhan yang sangat urgent dan memang kita harus spending gitu ya, Pak. Mereka nggak percaya kalau itu bisa ditarik. Nah, padahal kalau kontribusi individu, Pak, begitu kita butuh sebenarnya kita bisa menarik, tetapi akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Yang which is sebenarnya dengan adanya kontribusi kita secara individu, Pak, pada saat kita butuh bisa menjadi dana cadangan, pada saat kita tidak butuh berarti itu akan tetap diinvestasikan di dana pensiun. Begitu, Pak. Nah, jadi habis ini Sumarlin akan membahas tentang fitur Bravo, di mana nanti fitur Bravo ini nanti membuat DPLK itu jadi lebih mudah, tapi bukan berarti Bapak dan Ibu tidak bisa mempersiapkan masa depan 5 tahun, 10 tahun dari sekarang itu jauh lebih fleksibel. Jadi pada saat nanti Bapak dan Ibu membutuhkan dana, Bapak dan Ibu bisa menarik, tapi kalau tidak, biarkanlah itu diinvestasikan sampai dengan nanti Bapak dan Ibu misalnya usia pensiun. Usia pensiunnya kapan? Bapak dan Ibu yang menentukan sendiri. Bisa jadi usia 40, 45, atau 50 atau 70 itu kita serahkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Sumarlin sudah siap, Pak? Ya, sudah, Bang Wilson. Baik. Ya. Sambil menunggu Sumarlin presentasi, nanti Pak Syarifudin akan standby bagi Bapak dan Ibu yang ingin mempertanyakan tentang apa sih yang ingin kita ketahui tentang produk dana pensiun ataupun nanti fitur Bravo, silakan langsung bertanya di kolom Q&A. Silakan Sumarlin. Oke, baik. Terima kasih Bang Wilson dan Bapak dan Ibu sekalian. Melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Wilson dan Pak Syarif gitu ya. Untuk kali ini gitu ya, untuk tagline Bravo kita pada hari ini adalah gaji sama, pengeluaran sama, tetapi tabungan kita bisa auto nambah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya nih, emangnya bisa nih Sumarlin nih ya, dengan gaji yang sama, kemudian pengeluaran sama atau gaya hidup sama, tetapi tabungan kita tuh bisa auto nambah dari yang biasanya. Nah, tentunya jawaban dari kami tentu bisa dengan fitur Bravo dari TPLK General Indonesia. Nah, sebelum saya share terkait dengan fitur Bravo ini, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, ini ada 3 kondisi yang kita hadapi sama-sama saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kita sedang dihadapkan dengan yang namanya kondisi ketidakpastian kondisi pasar yang tidak menentu atau tidak stabil karena berbagai isu yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Nah, sebagai satu contohnya adalah saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk survive, untuk bertahan di tengah pandemi Covid gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang membuat ketidakpastian kondisi market saat ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah saat ini kita juga dihadapkan dengan era digitalisasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diharapkan dengan adanya kemudahan transaksional melalui aplikasi digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebagai contohnya, yang paling gampang itu adalah saat ini kalau kita mau belanja gitu ya, belanja itu bisa melalui online. Jadi lebih dipermudah. Jadi tinggal tekan aja melalui aplikasi untuk pembelanjaan online-nya, terus juga pembayarannya juga bisa online. Tinggal kita terima barangnya. Jadi serba digital untuk saat ini ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kondisi yang kita hadapi adalah kita dihadapkan dengan kondisi namanya resiko pandemi gitu ya. Kita semua sama-sama mengalami resiko yang utama itu yang terjadi itu adalah resiko keuangan Bapak Ibu ya. Nah, resiko keuangan ini terjadi baik itu kepada karyawan maupun juga kepada perusahaan. Nah, di sini juga kita juga ada survei bahwa ada sekitar 17%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya tanpa dibayar untuk saat ini. Nah, kemudian juga ada sekitar 12,8% itu perusahaan memberhentikan karyawannya atau mem-PHK karyawannya. Dan juga ada sekitar 6%-an itu perusahaan merumahkan karyawannya hanya dibayar upah sebagian kepada karyawannya. Nah, jadi ini adalah sedikit intermezzo kita mengenai kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini saya ingin menjelaskan gitu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara tabungan dengan Bravo gitu ya. Kalau tabungan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dan kita semua pasti sudah punya yang namanya tabungan. Jadi tabungan itu punya yang sifat yaitu sangat fleksibel, jadi kapan saja Bapak Ibu mau pakai itu bisa ditarik gitu ya. Dan biasanya dipakai untuk kebutuhan operasional kita sehari-hari.
Nah, bagaimana dengan yang namanya Bravo? Ya, fitur Bravo ini punya karakteristik yang sama dengan tabungan, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dia juga bisa ditarik sewaktu-waktu kapan kita dibutuhkan, jadi sangat fleksibel. Kemudian bedanya adalah kalau tabungan, dana yang ada di tabungan itu berasal dari gaji kita yang setelah dipotong pajak dulu baru masuk ke tabungan, gitu ya. Nah, kemudian kalau di Bravo DPLK, generally, jadi dana yang ada di Bravo ini itu berasal dari penghasilan gross income Bapak dan Ibu sekalian sebelum dipotong pajak yang masuk ke Bravo gitu ya. Jadi sebelum potong pajak. Nah, jadi untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan konsep tentang fitur Bravo ini. Jadi fitur Bravo ini saya akan jelaskan dulu yang sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian yang warna abu-abu, ini adalah konsep dari cara yang kita jalani masih kita jalani saat ini atau kebanyakan kita jalani saat ini gitu ya. Jadi ketika gajian, gajinya potong pajak dulu ya, dari gross income kita potong pajak dulu, baru masuk ke rekening. Nah setelah gaji kita masuk ke rekening, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita gitu ya. Nah kalau ada sisa baru ditabung. Nah biasanya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan Bravo yang di sebelah kanan? Jadi ketika kita gajian, gross income kita sebelum dipotong pajak, kita alokasikan terlebih dahulu ke Bravo ya. Nah, kemudian nanti baru kita akan membayar pajak dari sejumlah nominal yang kita tarik dari rekening Bravo gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perbedaannya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah kalau yang di sebelah kiri kita dana yang masuk ke rekening tabungan itu berasal dari gaji kita setelah dipotong pajak. Kalau yang di sebelah kanan dengan Bravo adalah dana yang berasal dari gaji kita sebelum dipotong pajak. Sehingga kita akan membayar pajak jauh menjadi lebih efisien. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilustrasi ya. Saya ada ilustrasi di slide berikutnya. Ini perbedaan berapa sih additional saving dari tax benefit yang bisa kita dapatkan gitu ya dengan kita compare dengan kalau Bapak Ibu menabung di tabungan biasa gitu ya. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi atau gambaran gitu ya dengan asumsi gaji gross Bapak Ibu sekalian adalah 30 juta per bulan grossnya yang akan dikontribusikan ke Bravo setiap bulannya. Kemudian kita asumsikan dari 30 juta ini Bapak dan Ibu akan menarik 18 juta untuk pengeluaran gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat saldo akhir tahun di non Bravo ini adalah gambaran dari kebiasaan yang kita jalani saat ini yaitu melalui tabungan ya, tabung. Nah, kemudian kalau saldo akhir tahun di Bravo ini adalah ketika gajian masuk dulu ke Bravo baru Bapak dan Ibu tarik ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita bisa lihat dengan asumsi angka seperti di atas ya, gaji 30 juta, pengeluaran 18 juta, maka saldo akhir tahun di non Bravo ya, itu adalah 101 juta di akhir tahun pertama. Kalau di saldo akhir tahun di Bravo, Bapak Ibu bisa lihat 113 juta. Jadi ada selisih additional saving sebesar 12,7 juta yang bisa kita dapatkan dari tax benefit dari Bravo, dari DPLK gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita konsisten setiap bulannya seperti ini gitu ya. Seperti ini saja gitu ya. Dengan gambaran 30 juta, penghasilannya masuk ke Bravo, kemudian pengeluarannya rutin 18 juta gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau 10 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat additional saving-nya adalah sebesar 204,1 juta. Hanya dari tax efisiensi dan juga pengembangan nilai investasinya ya. Kemudian di slide berikutnya saya ingin jelaskan bagaimana sih cara untuk bergabung dengan Bravo ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya sangat mudah. Ketika Bapak dan Ibu sudah setuju untuk menabung di Bravo, jadi Bapak dan Ibu hanya cukup mengisi formulir pendaftaran Bravo DPLK di Netherali. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan virtual account Bravo yang akan Bapak Ibu daftarkan ke tim payroll HRD di perusahaan Bapak dan Ibu bekerja. Nah, kemudian dari HRD nanti akan menghitung berapa sih penghasilan yang akan Bapak dan Ibu kontribusikan ke DPLK setiap bulannya. Kemudian nanti setelah gajian, nah nanti dari payroll dia akan mentransfer bagian dari DPLK untuk masuk ke Bravo DPLK setiap bulannya. Nah, kemudian setelah gajinya masuk ke Bravo juga, Bapak dan Ibu juga nggak usah khawatir karena Bapak dan Ibu juga bisa melakukan penarikan sebenarnya gitu ya, karena kita bekerja sama dengan aplikasi Link Aja dan juga kita punya yang namanya aplikasi Gen iClick sebagai sarana untuk Bapak dan Ibu melakukan penarikan. Jadi kita sebagai karyawan, kita bisa melakukan penarikan melalui ATM Himbara di seluruh Indonesia
gitu ya, karena kita bekerja sama juga dengan Link Aja untuk penarikan limit hariannya melalui ATM Himbara itu adalah kita berikan limit penarikan 10 juta per hari dengan maksimal penarikan itu adalah 20 juta per bulan gitu ya. Itu dengan melalui ATM ya. Nah, kemudian dari aplikasi Gen iClick sendiri juga Bapak dan Ibu bisa melakukan mempergunakan fasilitas transfer secara terjadwal setiap bulannya gitu ya untuk sejumlah nominal yang ingin Bapak dan Ibu butuhkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa set di awal pada saat pendaftaran sejumlah nominal yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti secara otomatis setiap bulannya di tanggal 1 atau di tanggal 15 setiap bulan dia akan secara otomatis masuk ke rekening pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu dengan menggunakan fasilitas transfer secara terjadwal dengan Gen iClick. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu bisa pakai fasilitas transfer secara tidak terjadwal di luar yang tadi ya, yang terjadwal itu juga dengan menggunakan aplikasi Gen iClick. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalau butuh urgent gitu ya, itu dananya bisa tertarik melalui Gen iClick. Jadi tinggal transfer aja dari aplikasi Bapak dan Ibu sekalian, nanti dia akan secara otomatis pindah dananya dari Bravo ke rekening pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya pada saat kita melakukan penarikan itu akan dikenakan pajak PPh 21 progresif gitu ya yang berlaku. Nah, kemudian di slide berikutnya ini dengan masalah pelaporan pajak gitu ya. Bagaimana dengan masalah pelaporan pajaknya ini? Pelaporan pajaknya juga sama seperti biasa pada saat kita melakukan pelaporan SPT yang kita lakukan setiap tahunnya di bulan Maret gitu ya, yang melalui e-filing itu. Nah, jadi untuk dari angka-angka pemotongan pajaknya sendiri itu sudah akan otomatis tercapture di SPT ketika kita ada transaksi penarikan melalui Bravo gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya cukup tinggal melaporkan saja, dan apabila 100% penghasilan Bapak dan Ibu masuk ke Bravo, maka tidak akan ada selisih bayar pajak ya. Kemudian di slide berikutnya juga saya ingin menjelaskan mengenai kapan sih pencairan manfaat pensiun itu dapat dilakukan gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk pencairan manfaat pensiun itu dapat dilakukan pada saat pertama Bapak dan Ibu mengundurkan diri dari tempat bekerja atau resign dari tempat Bapak dan Ibu bekerja, pindah ke perusahaan lain, itu dananya juga bisa dicairkan untuk bisa mendapatkan manfaat pajak final 5%. Kemudian kedua yaitu ketika terjadi PHK atau layoff ya dari perusahaan, itu juga dana pensiunnya itu bisa dicairkan dan Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan manfaat pajak final 5% saja. Kemudian pada saat pensiun dini ya, Bapak Ibu juga bisa cairkan untuk mendapatkan manfaat pajak final yang 5%. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat pensiun usia normal ya. Itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat pajak final 5%. Jadi untuk pensiun dini sendiri itu yang penting pada saat usia pensiun dini itu adalah usia 30 tahun gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini adalah mitos yang biasa kita dengar terkait dengan DPLK gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu mitosnya katanya DPLK itu hanya bisa dicairkan pada saat si peserta memasuki usia pensiun normal gitu ya, atau usia 55 atau 56. Nah, ternyata kenyataannya selama program berjalan sebenarnya itu peserta diperbolehkan untuk melakukan penarikan iuran untuk posisi pesertanya sendiri gitu ya. Tetapi akan dikenakan tentunya pajak tidak final atau PPh 21 progresif sesuai dengan ketentuan berlaku, dan itu juga sudah sesuai dengan regulasi ya masalah penarikan. Itu ada undang-undangnya yaitu di Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 92 Pasal 47 yang ada di sebelah kanan itu regulasinya. Kemudian mitos yang kedua yang sering kita dengar gitu ya, katanya manfaat pajak final 5% itu hanya bisa didapatkan pada saat pengajuan manfaat pensiun normal ya waktu di usia 55 atau 56. Nah, sebenarnya faktanya karyawan itu dapat menikmati manfaat pajak final seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu pada saat kita berhenti bekerja atau kita pensiun dini ya, yang penting usianya sudah mencapai usia 30 tahun. Nah, itu kita berhak untuk mendapatkan manfaat pajak final 5%. Dan tentunya itu sudah juga ada ketentuan regulasi yang mengatur yang ada di sebelah kanan yaitu di PP nomor 8 tahun 2009 pasal 5 gitu ya. Nah, kemudian mitos yang ketiga yang biasanya kita dengar itu adalah katanya adanya batasan iuran yang disetorkan ke DPLK untuk posisi peserta. Nah, ternyata secara regulasinya ya, dulu memang sempat ada batasan maksimal kontribusi iuran dari si peserta untuk DPLK ya sebelum tahun 2005. Tetapi setelah tahun 2005 ke atas itu regulasi yang mengatur mengenai batasan iuran itu sudah dihapuskan. Itu otomatis
besaran kontribusi dari si peserta itu nggak lagi 20%, jadi boleh lebih dari 20%, bahkan sampai 100% pun boleh gitu ya, setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Nah itu sudah ada ketentuan regulasinya juga. Dan yang terakhir, mitos yang terakhir itu adalah katanya karyawan tidak diperbolehkan untuk mengiur ke DPLK secara individu gitu ya. Nah kenyataannya adalah iuran dari kontribusi DPLK ke itu boleh bersumber dari si karyawan saja atau dari perusahaan saja atau karyawan dan perusahaan secara bersama-sama, dan tentunya itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di sebelah kanan gitu ya. Nah mungkin itu saja Bang Wilson yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu tentang fitur Bravo ini. Saya kembalikan ke Bang Wilson, terima kasih. Silakan Bang. Baik, Sumarlin, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin boleh ditampilkan juga dengan Pak Syarif sekaligus karena kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa, saya lihat ada yang sudah bertanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep Bravo sendiri ya, Sumarlin, di mana di sini sebenarnya semakin besar alokasi yang kita tinggalkan di dana pensiun, berarti semakin banyak dana kita yang belum dikenakan pajak dan nanti akan bisa dikenakan pajak final sebesar 5% pada saat pencairan usia pensiun ya. Betul sekali, Bang Wilson. Baik, terima kasih untuk informasinya. Pak Syarif, bagaimana Pak menurut Bapak dengan fitur Bravo tadi, Pak? Ya, saya kira itu satu terobosan yang luar biasa ya untuk produk DPLK di Indonesia. Ya. Satu, bisa terlayani dengan digital oriented ya, artinya itu memudahkan untuk publik atau masyarakat mudah mengaksesnya gitu. Ya. Kedua juga yang tadi diceritakan oleh Pak Sumarlin, menurut saya adalah fitur-fiturnya itu bisa customer oriented ya, sesuai dengan kebutuhannya si customer gitu. Jadi saya kira Bravo ini sebuah terobosan baru ya di dalam hal produk DPLK karena memberi kemudahan akses kepada masyarakat, kepada publik, kepada pekerja. Saya kira oke itu Pak Wilson. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Pak Syarif nih. Ya. Di sini ada yang bertanya, Pak, bagaimana approaching DPLK dalam situasi pandemi seperti saat ini, yang mana kondisi keuangan perusahaan pasti mengalami kendala karena pandemi. Silakan Pak. Ya, saya membagi dua dulu untuk jawabannya, saya kira Pak Wilson. Untuk boleh, silakan approaching Pak. DPLK. Nah, pertama adalah kesadaran ini harus dibangun oleh diri kita sendiri dulu, ya. Nah, ternyata terbukti juga di dalam situasi pandemi ini bukan orang nggak punya duit. Ya. Saya ambil contoh, reksadana saham terutama, itu di kalangan masyarakat mengalami peningkatan yang saya pahami itu sampai dengan akhir tahun hampir 22%. Wow. Jadi orang di rumah itu mungkin kerjanya adalah kutak-atik handphone, terus belilah tuh di tempat-tempat investasi itu. Ya, saya nggak perlu sebut mereknya gitu ya. Tapi disitulah mereka itu beli iseng-iseng, buka handphone, taruh duit 500.000, ambil di equity, dan itu semuanya meningkat 22%. Oleh karena itu, menurut saya, sekarang secara pribadi juga, mungkin kita perlu sudah mulai memiliki produk DPLK ini. Ya, Bravo ini kan salah satu solusinya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau di dalam konteks perusahaan harus dilihat. Perusahaan yang bisnisnya berdampak ya, terdampak akibat COVID, tentu kita tidak bisa memaksakan. Ya. Kita harus bisa mengerti keadaan ya. Contoh bisnis perhotelan, mungkin bahkan bisnis kuliner ya. Tapi kalau bisnis yang sifatnya jasa kurir, saya kira ini dia keuntungannya beratus-ratus % ini sekarang. Ya, karena semuanya transaksi itu dikirim lewat kurir itu. Nah, kalau perusahaannya di level-level jasa yang seperti itu, saya kira tidak ada salahnya untuk diberitahukan kepada perusahaannya supaya mulai mencadangkan dananya itu. Ya, karena seiring punya karyawan, mereka juga akan punya usia kerja. Kalau usia kerjanya sudah lama, konsekuensinya ada kewajiban imbalan pasca kerja yang harus dicadangkan karena harus dibayarkan pada saatnya nanti tiba. Kira itu tuh Pak Wilson jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari, ini nggak ada namanya ya. Pak, kira-kira total dana pensiun yang ideal itu mengcover kita berapa lama? 3 tahun atau 5 tahun dari pengeluaran kita, dan berapa persen idealnya kita sisihkan, misalnya jika kita memulai di usia 30 tahun. Silakan Pak.
Ya, kalau saya sih mau mengatakan begini, ada satu comparing kalau di Singapura itu hampir setiap karyawan itu cadangin buat hari tua itu di antara 20-30%. Ya, saya kira kalau Indonesia nggak usah sampai sebanyak itulah ya. Menurut saya kalau kita mampu mencadangkan 10%, itu sudah bagus kalau buat masa pensiun. Kan kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau orang-orang financial planner itu selalu bilang komposisinya adalah 5-3-2. Kan gitu. Ya, 5 ya, buat keperluan biaya sehari-hari, kemudian 3 itu untuk lifestyle dan sebagainya, 2 itu untuk nabung. Ya nabung itu kan nggak harus di DPLK doang. Mungkin ya, juga ke reksadana, mungkin juga ke bank. Jadi ada porsi dari 20% itu untuk DPLK atau untuk hari tua. Jadi ya. poin saya adalah yang paling penting kalau masih muda, mulailah sesedikit juga nggak apa-apa kalau masih muda. Toh pensiunnya masih lama, kan gitu. Kalau yang sudah berusia, ya saya kira kalau mau maju agak mendingan atau ideal, ya konsekuensinya uang iurannya harus digedein gitu. Ya. Tapi sekali lagi, iuran itu depend on pribadi masing-masing. Ya, masing-masing itulah yang tahu berapa besar dia punya spare untuk dana pensiunnya dia. Nah, Ya. itu saya kira Ya. yang paling ini Ya, fairnya itu gitu. mungkin yang tadi Pak, yang kita juga harus sebagai karyawan juga harus mulai sadar Pak sekarang mengelola sebenarnya melihat pos-pos expense sebenarnya yang mana yang mandatori harus dikeluarkan Pak. Ya, karena balik lagi antara kebutuhan dan keinginan kan biasanya kan itu agak-agak ini Pak. Kita kadang-kadang masih bingung yang ini kebutuhan atau keinginan gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau ada beberapa pos yang Betul. mungkin yang sebenarnya kita bisa tahan karena memang kita secara basically atau secara mandatori sebenarnya kita nggak harus mengeluarkan expense tersebut, dan jika itu bisa kita alokasikan untuk tabungan kita untuk persiapan masa depan ya kenapa nggak, begitu ya Pak ya. Persis Pak Wilson, betul banget. Baik, terima kasih Pak Syarif untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaan untuk Marlin. Bravo ini apakah kita sendiri yang menentukan iurannya dan penarikannya apakah bisa tanpa form? Soalnya tadi saya dengar bisa ditarik dari link aja. Silakan Lin. Iya, jadi untuk porsi kontribusinya itu bebas kita yang tentukan gitu ya, seperti yang tadi sudah kita sempat bahas bersama. Jadi bebas aja, jadi nggak ada batasannya. Jadi kalau di kita gitu ya, di Bravo ini minimal untuk penempatan di DPLK Bravo ini adalah 100.000 pun juga sudah bisa sih Bang Wilson. Ya. Gitu. Terus juga kalau yang pertanyaan kedua tadi apa, boleh diulang Pak? Yang pertanyaan kedua tadi apakah penarikannya perlu dengan form atau tidak? Oh iya, oke. Jadi kalau untuk penarikannya tadi kita sudah punya fitur yang namanya Gen iClick gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika butuh dana darurat gitu ya, itu boleh ditarik melalui aplikasi Gen iClick gitu ya. Jadi melalui smartphone aja sudah bisa Bapak dan Ibu tarik. Jadi nggak usah isi form. Terus juga tadi kita juga bisa melakukan penarikan melalui ATM gitu ya, karena kita bekerja sama dengan Link Aja. Jadi itu merupakan fitur yang pertama di Indonesia dari DPLK yang bisa melakukan penarikan melalui ATM sih Bang Wilson ya. Ya, dan itu sebenarnya begitu dananya masuk di sana itu tergantung Bapak dan Ibu sekalian apakah akan digunakan atau tidak begitu. Ya, Berarti kalau tidak digunakan berarti semakin banyak dana yang tersisa di ya, DPLK untuk persiapan masa depan ya. betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Di sini ada yang bertanya dari Rashid ya. Menurut Pak Syarif bagaimana caranya meningkatkan awareness dari program DPLK kepada masyarakat terutama seperti fitur Bravo ini? Silakan Pak Syarif. Ya kalau awareness DPLK menurut saya adalah DPLK ini kan memang kalah dibandingkan produk bank, reksadana, bahkan asuransi. Ya, Oleh karena itu kita harus sering mensosialisasikan produk DPLK. Karena ya, kalau dari sudut kehebatannya menurut saya lebih hebat DPLK dibandingkan yang lain. ya, Ya, apalagi dari faktor hasil investasi dan itu sudah terbuktikan pada diri saya sendiri. ya, Nah, oleh karena itu yang paling penting kita mau mengubah mindset bahwa orang yang mau taruh dana di DPLK itu adalah orang-orang yang menunda kenikmatan hari ini untuk hari tuanya. ya, Ini pesan moral. Ya tadi Pak Wilson sudah bilang, apakah kita beli karena butuh atau karena ingin? ya. Nah inilah kalau kita hanya karena butuh, berarti kita harus berani menunda kenikmatan hari ini untuk hari tua kita. Nggak usah paksa beli yang tidak terlalu kita butuhkan pada saat sekarang. Ya. Jadi itu saya kira untuk bisa mensosialisasikan DPLK kepada masyarakat. Bravo untuk dari Generali menurut saya ini sudah menjadi satu solusi
Kan nggak perlu lagi berarti datang. Perlu datang ke kantor Generali nggak Pak Sumarlin dengan Bravo? Nggak perlu Pak, jadi bisa melalui aplikasi aja Pak, udah bisa. Ya udah, kalau tidak perlu berarti itu udah jawaban, saya kira Ya. atas jawaban apa namanya. Mulailah sekarang ambil aja Bravo, itu bisa di Google gitu ya, Google Play Store ya. Ya aplikasi Pak, melalui Google Play Store bisa. Ya sudah, saya kira Ya, itu download aja. satu terobosan dan mungkin bisa di. Ya Pak. Ya, dan Bravo harus mulai kenceng saya kira ke publik untuk menyatakan ini adalah part of dari solusi untuk retirement plan, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Dan memang di sini menariknya Pak, ini yang selalu kita sampaikan bahwa satu menabung untuk masa depan itu memang sangat sebisa mungkin kita mulai lebih mudah. Tapi memang yang jadi pertanyaannya biasanya, waduh kalau nanti saya butuh dana cadangan atau emergency, bagaimana saya bisa narik gitu ya. Nah itu mungkin nih Pak yang perlu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di luar sana gitu ya. Kita tetap bisa menarik sebagian dana kita jika memang sangat urgent tanpa harus menutup rekening kita. Jadi kita tarik sebagian benar-benar sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk dibayar pada saat itu Pak, dan itu bisa dilakukan hanya dengan aplikasi. Jadi ada aplikasi GenaiKlik untuk nominal tertentu Bapak dan Ibu bisa setting langsung melalui link aja. Betul ya Sumarlin ya? Baik. Ya, betul sekali. Di sini ada pertanyaan lagi, ini untuk Sumarlin sepertinya, untuk pendaftaran DPLK apakah melibatkan perusahaan atau hanya mendaftar pribadi? Silakan Lin. Ya, jadi kalau untuk masalah pendaftaran, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi form ya, kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan manfaat tax benefit-nya, itu memang harus melalui payroll HRD di perusahaan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu daftarkan virtual account-nya itu ke perusahaan, sehingga nanti dari si payroll perusahaan itu akan setiap bulannya memotong gaji Bapak dan Ibu, sebelum dipotong pajak itu masuk ke program DPLK gitu, sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat manfaat tax benefit-nya. Tapi kalau misalkan dari si HRD-nya tidak setuju gitu ya, Bapak dan Ibu mengiur di DPLK, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menabung sendiri, langsung mentransfer saja dari rekening pribadi Bapak dan Ibu ke rekening virtual account tersebut gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Terima kasih Sumarlin. Jadi intinya adalah apakah kita mau diproses dari pemotongan gaji kita atau mungkin kita yang memang hanya ingin menabung tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif, semakin mudah kita mengalokasikan dana untuk persiapan masa depan berarti semakin besar dana gulungan kita begitu ya. Jadi boleh transfer langsung ke rekening virtual account yang disiapkan oleh Bravo Generali ya. Ya. Oke, thank you Sumarlin. Saya langsung ke Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin kita akan jawab Pak. Ini sebenarnya pertanyaan ini nih Pak, pertanyaan yang mungkin sudah lama juga nih Pak, mungkin muncul ya. Pak Syarif, jujur aja kami kaum milenial masih belum selera jika berbicara terkait pensiun, kata gitu. Mereka bisa bicara durasi panjang Pak. Boleh dikasih saran Pak, apa spirit atau pengalaman Bapak kenapa kami harus memulai dana pensiun sejak dini atau mungkin memiliki fitur Bravo ini? Silakan Pak. Ya, saran saya yang paling konkret, kaum milenial harus mulai selera hari ini kepada dana pensiun. Itu satu. Kenapa selera? Satu, kaum milenial itu ya, dia relatively pekerja nomaden. Nggak kuat tahan lama dia. Ya, 5 tahun, 3 tahun tergantung hawanya dia mau pindah-pindah aja. Nah, kalau caranya pindah itu lewat resign, itu nggak dapat apa-apa. Ya, yang kedua, kaum milenial itu punya lifestyle, gaya hidupnya lebih tinggi daripada saya. Ya, dia nongkrong di kafe, dia senang holiday, dia senang macam-macam. Semua kesenangan kaum milenial itu butuh biaya. Pertanyaannya dari mana untuk membiayai lifestyle-nya itu? Nah, atas dasar itu, malah justru DPR lebih tepat mengenai kaum milenial. Kenapa? Karena dia pekerja nomaden, nggak mungkin kerja sampai 30 tahun, nggak mungkin kerja sampai 25 tahun. Dari sekarang harus punya inisiatif pribadi untuk membeli produk DPLK. Karena atas kekuasaan dia kan, gitu. Nggak usah tadi Pak Sumarlin bilang katanya 100.000. Justru milenial 1,5 juta sebulan. Mumpung lagi gede-gedenya dia punya gaji 1,5 juta sebulan, sampai 5 tahun saja itu akumulasi dananya udah sangat signifikan. Kan gitu kira-kira. Sehingga nanti pada saat pindah, pada saat nggak kerja lagi, atau bahkan pengen bisnis gitu ya, katanya milenial tuh nggak tahan kerja karena pengen punya bisnis sendiri. Nah oleh karena itu semua dipersiapkan. Bisnis is a business, cari modalnya sendiri.
Tapi untuk urusan kita di hari yang akan datang, kita sudah mulai tabung nih dari sekarang. Jadi menurut saya hari ini milenial harus mulai selera terhadap DPLK. Itu saran saya. Baik, terima kasih Pak. Nah itu yang mungkin Pak tadi mulai usia di usia 25 tahun, kemudian pengen jadi entrepreneur di usia 30 tahun Pak, ya kan? Karena ini programnya individu Pak, dia kan sebenarnya kan si milenial kan bisa pasang usia pensiun di usia 40 Pak. Kemudian butuh modal Pak, ya kan? Butuh modal pengajuan usia pensiun dipercepat Pak, usia 30 bisa cair Pak. Betul sekali. Baik, jadi Bravo bisa membantu juga para milenial jika misalnya ternyata memang dalam long term memang ternyata ingin jadi pengusaha gitu ya Pak ya. Ini bisa jadi vehicle sebenarnya untuk para milenial ini untuk bisa mempersiapkan modal usaha sebenarnya usia 30, 35 atau usia 40 begitu ya. Di mana nanti di sana karena ini adalah produk individu, usianya itu usia pensiun ditentukan oleh pesertanya sendiri. Seperti itu. Terima kasih Pak Syarifudin untuk insight-nya. Pak, sebelum kita berpisah Pak, ada mungkin yang mau disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, silakan Pak. Ya, saya kira Pak Wilson dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa cepat atau lambat hari tua masa pensiun kita itu akan tiba. Ya, nah tidak ada gunanya kalau seandainya kita pensiun tidak mempersiapkannya dari sekarang. Jadi it's time, mumpung juga dalam situasi mungkin pandemi kita lebih banyak di rumah, lebih banyak merenung tentang apa itu hakikat hidup. Ya kan gitu. Hidup itu kan bukan hanya masa kerja doang, tapi juga ada hari tuanya. Bahkan itu kalau kata mohon maaf agama saya dibilang sebaik-baik manusia itu yang paling baik adalah pada akhirnya. Gitu, pada akhirnya. Bukan pada mudanya, bukan pada jayanya, tapi akhirnya kita kayak apa? Kalau kita nanti akhirnya di hari tua malah dikasihanin orang jadi prihatin sama kita, jadi bahan ceritaan orang, itu kan repot. Apalagi bangsa kita ini doyan ngomong, ya. Itu makanya karena itu persiapkanlah masa pensiun kita sejak dini, dari seberapa mampu kita, seberapa bisa kita, paling tidak kita ikhtiar untuk menyiapkan masa pensiun untuk bisa lebih baik dan lebih sejahtera dari masa kita bekerja. Saya kira itu sebagai akhir dari saya. Terima kasih Pak Wilson dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Syarif. Sumarlin, ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah, Sumarlin? Ya, mungkin kalau dari saya sih, bagi Bapak dan Ibu yang punya concern bayar pajak dari gajinya kebesaran gitu ya, bayar concern pajaknya, sebenarnya produk Bravo DPLK ini bisa menjadi solusi gitu ya, karena ketika Bapak dan Ibu gross income-nya masuk ke Bravo itu akan mendapatkan manfaat penundaan pajak dan baru akan dikenakan hanya pajak finalnya 5% saat Bapak dan Ibu melakukan pencairan manfaat pensiun di usia pensiun gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi solusi juga gitu. Baik. Terima kasih. Sebelum kita pamit, saya ingin menginformasikan informasi untuk event kita berikutnya. Devita boleh dibantu untuk share. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang fitur Bravo, silakan dapat bergabung di Bravo Daily Talk. Kami akan hadir 3 kali sehari pukul 12.15, pukul 18.30, dan pukul 19.30. Dan nanti di sana, Bapak dan Ibu bisa berdiskusi langsung dengan tim kami untuk mengetahui apa benefit Bravo bagi persiapan masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bergabung melalui link yang ada di screen, dan event kita terdekat setelah hari ini, silakan boleh dilanjut. Baik, tanggal 3 Maret 2021 kami akan hadir kembali dengan tema bertahan bugar di era new normal di iklim tropikal bersama dengan Dr. Winda Pebastian dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan nanti juga di sana kami akan hadir juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa dibantu melalui fitur Bravo dari DPLK Generali Indonesia untuk mengoptimalkan penghasilan Bapak dan Ibu. Silakan bergabung langsung melalui link yang ada di layar dan juga scan barcode yang ada di layar. Baik, itu semua untuk informasi hari ini. Terima kasih untuk Pak Syarifudin Yunus untuk insight dan juga materi yang begitu membuka pikiran kita tentang dana pensiun hari ini. Terima kasih Pak. Stay safe selalu Pak. Terima kasih Pak Wilson, Bapak Ibu, terima kasih Pak Marlin, terima kasih. Baik, terima kasih juga Sumarlin untuk waktunya hari ini. Kami bertiga pamit. Terima kasih untuk kehadiran sahabat Bravo Generali. Sampai bertemu di event berikutnya. Salam Bravo. Salam Bravo, terima kasih. Salam Bravo. Saya pamit ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk masa pensiun Anda,
bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama. Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GeNaiklik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut.